Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara orang-orang yang Allah janjikan untuk diberikan kemudahan terhadap persoalannya, urusannya adalah orang-orang yang Allah sampaikan di dalam surah Al-Lail ayat 5-7. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Dan adapun orang-orang yang memberi, orang-orang yang berbagi, wattaqa dan bertakwa, wasaddaqa bil husna dan membenarkan terkait dengan balasan kebaikan, fasanuyassiruhu maka akan kami mudahkan baginya, lil yusra terkait dengan kemudahan. Setidaknya ada 3 orang yang Allah janjikan dimudahkan urusannya. Yang pertama adalah a'ta, orang yang memberi, orang yang berbagi. Kenapa kemudian orang yang berbagi, orang yang memberi ini dijanjikan oleh Allah akan dimudahkan urusannya? Karena berbagi atau memberi ini adalah perbuatan yang berat. Tidak semua orang kemudian rela berbagi terhadap apa yang dia miliki. Karena pada hakikatnya manusia itu sangat mencintai apa yang dia miliki. Kita bisa lihat misalnya daftar kesenangan-kesenangan manusia dalam surah Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'amil harth. Jadi perempuan-perempuan, anak-anak, harta dari emas, perak, kuda peliharaan, sawah, ladang, dzalika mata'ul hayatid dunya, itu adalah perhiasan dunia yang kebanyakan manusia punya kecenderungan mencintainya. Lah, terhadap hal-hal yang kebanyakan manusia mencintainya, kemudian dia mau berbagi, tentu ini adalah luar biasa. Maka tak heran kemudian Allah janjikan kepada mereka-mereka yang mau berbagi terhadap apa yang dia miliki akan dimudahkan urusannya. Dan memang sebenarnya Al-Quran sendiri sudah menginformasikan kepada kita bahwa manusia itu punya, pada tabiatnya itu adalah pelit. Kita bisa lihat misalnya dalam surah An-Nisa 128, wa uhdiratil anfusus syuh. Jadi pada tabiatnya manusia itu adalah pelit, manusia itu adalah kikir, manusia itu adalah bakhil. Maka tidak perlu belajar sebenarnya untuk jadi orang kikir, untuk jadi orang pelit. Maka kita tidak pernah jumpai juga buku terkait dengan kiat-kiat menjadi orang pelit, nggak ada. Kiat-kiat menjadi orang bakhil, kiat-kiat menjadi orang kikir, nggak ada dan memang nggak perlu. Tetapi untuk menjadi orang yang dermawan, orang yang berbagi, yang mampu berbagi dengan apa yang dia miliki, ini perlu kemudian kita harus belajar. Kita harus kemudian memang selalu mengasah kepekaan kita. Banyak juga terkait dengan apresiasi-apresiasi yang Allah berikan kepada orang yang kemudian mau berbagi, orang yang mau memberi terhadap apa yang dia miliki. Berbagi itu sesungguhnya adalah bentuk atau wujud syukur kita terhadap rezeki yang Allah berikan, rezeki finansial yang Allah berikan kepada kita. Bahkan Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikamnya mengatakan, man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha. Siapa yang tidak mensyukuri nikmat berarti dia menginginkan hilangnya nikmat itu. Artinya kalau pingin nikmat itu melekat pada diri kita, kalau pingin nikmat itu bertambah, akan ditambah oleh Allah dengan nikmat-nikmat yang lain, maka kita harus bersyukur. Kalau pingin nikmat itu hilang gampang, nggak usah disyukuri, maka nikmat itu akan hilang. Begitu halnya dengan nikmat yang berupa rezeki finansial yang Allah berikan kepada kita. Mari kita syukuri dengan
berbagi. Mari kita syukuri dengan berbagi, memberi kepada siapa saja yang kemudian membutuhkan bantuan kita. Nabi Muhammad SAW juga menginformasikan kepada kita, sesungguhnya pertolongan Allah itu juga tergantung bagaimana kemudian kita, sikap kita terhadap saudara kita. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu mau menolong kepada sesamanya. Artinya, kalau kemudian dalam kehidupan kita jarang kita dapat pertolongan orang lain, kita dalam keadaan yang susah, kemudian tidak banyak saudara-saudara yang membantu kita, bisa jadi memang kita nggak pernah nolong orang, kita tidak banyak peduli terhadap nasib saudara-saudara kita. Oleh karenanya, mudah-mudahan rezeki yang Allah berikan kepada kita kemudian kita bisa manfaatkan untuk berbagi kepada saudara-saudara kita, untuk berbagi kepada siapa saja yang memang membutuhkan. Dan kita tidak usah khawatir juga bahwa apa yang akan kita berikan itu pasti akan diganti. Wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifuh, kata Allah. Apa saja yang kemudian kita infakkan, fahuwa, maka dia, Allah, akan mengganti. Yang berjanji ini Allah, dan pasti akan ditepati. Jadi apa yang akan kita dapatkan adalah apa yang kemudian telah kita berikan, bukan apa yang kita simpan. Maka semakin banyak kita memberi, akan semakin banyak yang akan kita dapatkan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.